sama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjut materi selanjutnya, yaitu Miss akan membahas tentang makanan tradisional. Salah satunya adalah mendoan. Ada yang pernah makan mendoan? Oke, mendoan berasal dari daerah Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto. Mendoan termasuk makanan khas dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada makanan khas dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Rendang berasal dari olahan daging sapi. Kemudian ada yang namanya soto Betawi. Soto Betawi berasal dari daerah ibu kota Jakarta. Dan ada yang namanya karedok. Karedok berasal dari Jawa Barat. Itu salah satu contoh makanan yang ada di Indonesia. Kemudian ada makanan yang namanya hampir sama, tetapi rasa dan penyajiannya berbeda. Misalnya ada bubur lemu dari Solo, ada bubur gunting berasal dari Banjarmasin, dan ada bubur Betawi berasal dari Betawi atau Jakarta. Berikut keragaman makanan yang ada di Indonesia. Selain bubur, ada makanan berupa nasi, makanan tradisional berupa nasi. Ada nasi kucing dari Yogyakarta, ada nasi lengko dari Cirebon, ada nasi uduk dari Betawi, ada nasi tutuk oncom dari Jawa Barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kalian simak. Setelah itu kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berikut teks bacaan tentang dodol Betawi, makanan tradisional nan. Selanjutnya, coba kalian buka buku tematik halaman 95. Di sini ada dodol Betawi, makanan tradisional nan legit. Seperti biasa, sore ini Udin berkumpul dengan teman-temannya, yaitu Bella, Upik, Edo, dan Putu. Udin bercerita bahwa dia baru saja pulang dari rumah neneknya di daerah Condet, Jakarta Timur. Udin membawa oleh-oleh dodol Betawi yang rasanya legit, teman-temannya sangat suka. Nah, kalian cari gagasan pokok dari paragraf yang baru saja Mister bacakan. Lalu kalian baca paragraf kedua dan temukan gagasan pokoknya ya. Oke, selanjutnya Mister akan menjelaskan tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Indonesia selain memiliki banyak sekali budaya, Indonesia juga memiliki beberapa tradisi atau banyak tradisi yang perlu kita ketahui. Nah, di sini Mister ambil contoh, yaitu tradisi lompat batu di daerah Nias. Kalian tahu di mana daerah Nias itu? Oke, Nias itu berada di daerah Nangro Aceh, Darussalam, tepatnya di kota Banda Aceh. Di sana terdapat desa bernama Desa Bawe Matalowo. Desa Bawe Matalowo ini dulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan masyarakatnya sering berlatih melompat batu, tujuannya untuk melompati benteng pertahanan lawan untuk disusupi dan diperangi. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu sekarang beralih fungsi menjadi tradisi untuk menentukan dewasa atau tidaknya seorang laki-laki di daerah Nias. Nah, seperti itu. Sekarang, jika laki-laki tersebut ingin mengalami proses pendewasaan, mereka harus melompati batu setinggi 2 meter. Itulah mengapa sejarah lompat batu di Nias diciptakan. Nah, bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal, mereka ke Nias bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya saja, tapi untuk menikmati budaya dan tradisi yang ada di Nias tersebut, seperti lompat batu tadi. Selain di Aceh, ada banyak sekali tradisi-tradisi yang harus kita ketahui. Contohnya, tradisi di daerah Jawa.
Tradisi-tradisi daerah Jawa yang pertama adalah tradisi meruat. Tradisi meruat ini adalah tradisi atau upacara yang digunakan untuk menyingkirkan bahaya atau ancaman seseorang dan keluarga. Yang kedua ada upacara tedak siri. Upacara tedak siri ini bertujuan agar seorang anak bisa lebih sehat dan kuat. Yang ketiga adalah upacara kenduri. Upacara kenduri adalah upacara untuk mengenang seseorang yang telah meninggal. Selain itu, ada upacara yang ada di daerah Bali yang kita kenal sama-sama dengan upacara ngaben. Upacara ngaben ini merupakan upacara pembakaran mayat yang terjadi di daerah Bali. Sekian pembelajaran tentang tradisi. Selanjutnya, bunyi bisa merambat menuju udara, tetapi bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Penyerapan bunyi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, gema. Gema adalah bunyi pantulan yang terdengar setelah bunyi asal atau bunyi aslinya. Misalnya, kita berteriak di dalam gua, di pegunungan, atau kita berteriak di atas bukit. Dan yang kedua adalah gaung. Gaung, bunyi yang terdengar hanya sebagian dan akibatnya tidak terdengar dengan jelas seperti suara asli. Misalnya kita berbicara di dalam ruangan kosong. Penyerapan bunyi atau peredaman itu bisa diserap oleh benda-benda yang lunak, misalnya kain, busa, dan wol. Adapun benda-benda peredam bunyi itu bisa digunakan untuk studio rekaman atau di gedung bioskop, atau ketika kamu di dalam mobil sedang menyetel musik. Nah, itu tidak akan terdengar sampai keluar.